Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Warisul Rasyidul Saburul Ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma sholli atala sholati ala asadi maluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika ulama dzakaroka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Dan dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Syafarah Mahyani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatu rahmah wa malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa israil wa munkar nangkir raqib atid malik ridwan alaihimussalam. Wa ila hadrati wa bibarakati wa karomati sultanu aulia ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qada soro siro mu'aziz bibarakati fi ulumihim wa karomaihim li ustadina Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Kyai Haji Kurdi, Syekhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoniah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Mukhtar Soleh B.A. bin Fulan,
Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Mamal Malik Murtado LC bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Hilman Abdurrahman bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Muhtar Ghazali bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Ayi Mahdi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Saifuddin Furqan bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Burhan Rosidi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kan Habibul Manan bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Asep Sanusi bin Fulan. Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Abdurrahman bin Bapak Antur. Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani. Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atat. Bi barokati ulumihim waromatihim sahibul wilayah Tan Kahfi Tan Baiduri Tan Yunus. Usulihim wa furuihim khususon ilaruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim.
Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibacakan oleh Ibu Krista Fani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang pengasih dan maha penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Mikro dulu. Balas ke bawah nih. Ini I. Faida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alu Qur'ana idin. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfush. Wa alqa fil ardi rawashiya an tamida bikum wa anharu wasub. Wa anha orang lagi wa anharo. Wa anharu Wasubulal. Wa anharu wasubulal la'allakum tahtadun. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syuraka'i
شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Sadaqallahul azim. Allahumma ra'anna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhuma nasina walimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka rutinitas yang setiap setiap hari Minggu kita adakan. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kembali lagi membahas tauhid. Sekarang membahas tentang sifat hayat. Ya. Sebelumlah dilanjutkan, kita tawasul dulu lebih utama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati Syekh Musannif bihada kitab Tijanul Daruri al-Hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap membahas tentang tauhid kita mari nadomkan dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun aqaidul iman itu ada 50 perkara, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41. Sidik amanah, tabligh fatonah, benar terpercaya, menyampaikan cerdas.
kidibianat kitman bilada, bohong hianat menyembunyikan dan bodoh. Jadi ini setiap kita membahas tauhid, jangan lupa, insya Allah kalau kita sering menadomkan yang tadi, apa arti wujud, lawannya terus dan dalilnya, insya Allah nanti paham. Kayak Asmaul Husna, ya Asmaul Husna kalau sering kayak sholawat, tahu dulu gimana. Tapi kalau udah sering, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu pihaqihi ta'ala al-hayatu wahya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala tusohihu lahu ayatasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati wadiduha al mautu wa dalilu ala dalika annahu law kana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhallun. Jadi di dalam ini pasal menerangkan sifat hayat. Jadi sifat hayat itu sifat nomor berapa? Wujud, qidam, baqo, muhalafatul hadisi, qiyamu binafsi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat. Nomor 10. Jadi nomor 10 ini menerangkan sifat hayat. Apa arti hayat? Maha hidup. Sifat hayat adalah sifat terdahulu yang menetap pada datnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat tersebut dapat memberikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Dan sifat lainnya, kebalikannya ataupun lawannya sifat hayat adalah sifat maut, mati. Dalil bahwa Allah mempunyai sifat hayat ataupun memiliki sifat maha hidup adalah seandainya Allah mati, maka tentu Allah tidak memiliki sifat maha berkuasa dan maha berkehendak, dan hal itu adalah hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Jadi namanya hayat adalah hidup. Jadi Allah itu zat yang maha hidup, tetapi hidupnya Allah beda dengan makhluknya. Yang namanya makhluk bukan cuma manusia. Selain dari Allah adalah makhluk. Hidupnya makhluk bermacam-macam, berbeda-beda. Contoh, manusia hidupnya memakai ruh, binatang memakai ruh, tumbuh-tumbuhan hidup tetapi bukan hidupnya memakai ruh kayak manusia. Ya. Hidupnya Allah udah jelas, Allah zat yang maha sakti, zat yang maha hidup. Tidak mungkin hidupnya Allah sama dengan hidupnya makhluk. Biarpun gimana yang namanya makhluk pasti mempunyai tempat. Malaikat makhluk mempunyai tempat. Jin makhluk mempunyai tempat. Manusia makhluk mempunyai tempat. Binatang makhluk mempunyai tempat. Allah tidak mempunyai tempat. Dan hidup Allah beda dengan hidupnya makhluk. Bedanya gimana? Kalau makhluk ada awal, ada akhir. Kalau hidupnya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sifat terdahulu, hayat itu sifat terdahulu adalah terdahulunya. Allah mempunyai sifat terdahulu. Beda dengan makhluk. Kalau dahulunya makhluk, kayak kita sebagai anak, nah, kalau menurut kita orang tua kita adalah orang terdahulu. Tetapi kata kakek kita, maka ada kemarin. Maka manusia tetap gitu dan makhluk yang lainnya sama. Maksudnya terdahulu Allah tidak ada awal dan juga tidak ada akhir. Setiap ada yang awal pasti ada yang akhir. Setiap yang hidup pasti ada mati. Hanya satu yang tidak bakalan mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat maha hidup tetapi tidak bakalan mati kayak makhluk yang lainnya. Kita zat maha hidup, dihidupkan oleh Allah, otomatis ada akhirnya.
Allah dat yang hidup, maha hidup. Tetapi Allah tidak bakalan mati kayak makhluknya. Makanya tanamkan di dalam hati Allah dat yang maha hidup. Oh. Kenapa Allah dat maha hidup? Sebab kalau Allahnya mati, tidak mungkin Allah mempunyai sifat ilmu. Tidak mungkin Allah kalaulah mati mempunyai sifat muridan. Kalau Allah mati, tidak mungkin Allah mempunyai sifat qadirun. Kalau Allah mati, tidak mungkin Allah mempunyai sifat bako dan yang lain sebagainya. Dikarenakan Allahnya hidup, maka Allah mempunyai sifat, salah satunya mempunyai sifat ilmu. Secara logika, kalau orang yang mati, contoh, wah si A ini gelarnya profesor, dokter, dan yang lain sebagainya. Serba tahu, serba paham. Tetapi kalau dia udah mati, apakah masih tahu, apakah tidak? Tidak. Ya, kalau manusia. Makanya Allah tidak bakalan mati. Tanamkan di dalam hati sedalam-dalamnya Allah dat yang maha hidup dan dat yang maha menghidupkan. Tuh. Lawannya sifat hidup adalah sifat maut. Apa maut? Mati. Kalau Allah mati, mustahil tidak mengerti di akal ada ciptaannya, ada buatannya. Sok, balik lagi kepada diri kita. Misalkan si A ini bidang di dalam masalah membikin sesuatu. Dikarenakan dia mati, tidak bisa menciptakan sesuatu. Makanya sampai sekarang ya kita bisa bergerak. Sampai sekarang kita masih bisa mendengar. Sampai sekarang manusia ada yang mati. Sampai sekarang manusia ada yang hidup. Menandakan Allahnya dat maha yang hidup. Jadi tanamkan di dalam hati supaya lebih apa? Supaya lebih kuat keimanan. Jangan sampai meyakini Allah ada, tetapi tidak meyakini bahwa Allah dat yang maha hidup. Hidupnya Allah beda dengan makhluk. Manusia pakai ruh, binatang pakai ruh, tetapi tumbuh-tumbuhan bukan pakai ruh. Coba. Jadi tidak semuanya yang hidup itu pakai ruh, tidak. Coba pokok kayu. Menurut kita dari segi dohir dikatakan pokok kayu itu hidup dikarenakan masih hijau daunnya, batangnya masih hijau. Tetapi pokok kayu hidup itu tidak bisa bicara kayak manusia. Padahal dia hidup. Tuh. Jadi itu Allah yang mengatur. Jadi yang ada di alam dunia baik yang kelihatan oleh kita ataupun tidak itu itu hidup, makhluk yang dihidupkan. Menurut manusia ada yang mengatakan benda mati, ada yang mengatakan benda hidup. Menurut manusia, padahal dari segi hakikatnya semuanya hidup. Contoh, tanah menurut manusia dikatakan benda mati. Batu dikatakan menurut manusia benda mati. Padahal tanah dengan batu itu benda hidup. Mana buktinya? Dari pertama diciptakan batu sampai sekarang tidak habis. Berarti hidup. Cuma hidupnya beda. Dengan binatang, dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan. Secara logika. Seumpamanya Allah menciptakan batu dari awalnya 1 meter persegi. Kalau memang dia benda mati, dari dulu sampai sekarang mungkin udah habis.
Kenapa masih ada? Berarti benda hidup. Kadang-kadang batu ada besar, ada kecil. Tuh, berarti benda hidup. Tuh. Itu yang nomor ke-10. Terus lagi dalilnya wa dalilu ala dalika. Dalilnya Allah mempunyai sifat hayat. Annahu law kana mayitan lam yakun qadiron wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Dalilnya adalah seandainya Allah dat yang mati, maka tentu Allah tidak memiliki sifat maha berkuasa dan maha berkehendak. Dan hal itu yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Jadi kalau Allah mati, tidak mungkin Allah memiliki sifat maha berkuasa dan maha berkehendak dan yang lainnya. Tidak mengerti di akal kalau Allah mati. Mana buktinya? Ada ciptaannya. Nah, setiap yang ada di alam dunia, baik kelihatan oleh mata dohir ataupun tidak, maka diciptakan oleh Allah. Berarti menandakan Allahnya hidup. Tidak mengerti di akal kalau Allah mati. Itu nomor 10. Yang nomor 11, wayajibu pihaqihi ta'ala as-sami'u wal basir wa huma sifatani qodimatani bidzalika ta'ala yan kasifu bihima al maujudu wadiduhuma as-samamu wal umyu wa dalilu ala dalika qauluhu ta'ala wa huwas sami'ul basir. Yang nomor ke-11, Allah mempunyai sifat sama, maha mendengar, dan mempunyai sifat basor, maha melihat. Keduanya adalah sifat terdahulu yang menetap pada datnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang dengan keduanya menjadi terbuktilah hal yang wujud. Lawannya sifat wujud adalah as-somamu tuli dan al-a'ma buta. Dalilnya bahwa Allah memiliki sifat sama dan melihat basor adalah wahwas sami'ul basir. Dialah Allah yang dat yang maha mendengar dan dat maha melihat. Melihat Allah dengan melihatnya manusia, mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia beda. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, maka ada batasannya. So, misalkan saya tembus pandang, saya bisa melihat hal-hal yang gaib, tetap terbatas. So, siapapun orang yang hebat, misalkan saking hebatnya bisa meramal seseorang bahwa tingkah lakunya gini, perbuatannya gini, hatinya gini, tetap terbatas. Coba kalau misalkan kita bisa melihat tembus pandang ataupun bisa melihat jarak jauh, silahkan lihat sekarang manusia, kitanya di sini, orangnya misalkan ada di Amerika, bisa enggak? Tetap terbatas. Sehebat-hebat manusia tetap terbatas. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Melihatnya Allah, mendengarnya Allah, tidak terbatas kayak manusia. Ya. Jadi, dat maha mendengar dan dat maha melihat. Kenapa dinamakan maha? Beda kalau kita melihat. Kalau Allah maha melihat, maha mendengar. Kalau kita bahasanya melihat dan mendengar. Kenapa dikatakan maha untuk Allah? Dikarenakan
tidak ada yang melebihi penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dat yang maha mendengar, maha melihat. Melihatnya Allah kepada makhluknya tidak ada yang kelewat satupun. Ya, sekarang kayak kita bisa melihat nyamuk. Bisa diketahui bahwa nyamuk di dalam perutnya misalkan ada darah, tetap pakai alat yang lain. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala di satu binatang yang bernama nyamuk mengetahui tentang masalah kematiannya, tentang masalah rezekinya, tentang masalah penyakitnya. Kalau kita bisa mengetahui tetapi memakai alat yang lain, Allah tidak. Kenapa gitu? Dikarenakan dialah yang menciptakan nyamuk. Makanya balik lagi kepada diri kita. Kita diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna, tetapi kita tidak boleh sombong. Dikarenakan kita pandai membaca Al-Quran, ada lagi di atas kita, ada lagi, dan seterusnya. Untuk apa sombong? Kita sekarang penglihatan masih juga awas. Melihat jauh masih juga kelihatan. Biarpun penglihatan kita masih melihat yang jauh, masih juga jelas kelihatannya, jangan juga sombong. Ya. Kita mendengar sekarang suara yang kecil pun masih terdengar, jangan juga sombong. Dikarenakan apa? Dikarenakan sedikit demi sedikit penglihatan kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Coba kalau orang yang udah tua, usianya udah 60-70 ke atas, kadang-kadang pengen melihat tulisan juga dibantu dengan kacamata. Mendengar kadang-kadang mereka pendengarannya udah kurang. Makanya untuk apa sombong? Kita mata masih juga jelas melihat, gunakanlah mata itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga masih jelas juga pendengaran kita, dengarkan kepada hal-hal yang benar menurut hukum agama. Ya. Kebanyakan pada umumnya manusia mata masih juga bisa melihat jauh dan juga telinga masih juga mendengar, tidak dipikirkan bahwa mata dan juga telinga akan dimintai pertanggungjawaban. Santai saja, ya. Enak kita bisa melihat yang jauh, wah enak rasanya. Telinga bisa mendengar sekecil suara apapun, enak. Tidak dipikirkan bahwa kenikmatan yang ada di badan kita bakal dikurangi, bakalan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau mata kita, mohon maaf, mata kita udah agak kurang jelas melihat. Demi mata kita supaya jelas melihat, rela berkorban. Biarpun berapa yang duit yang harus keluarkan, asalkan mata masih bisa melihat tulisan yang kecil seumpamanya. Telinga yang tadinya mendengar lalu dibisukan oleh Allah sehingga ditulikan oleh Allah sehingga susah untuk mendengar. Kadang-kadang kita berusaha semaksimal mungkin, rela mengeluarkan duit asalkan telinga masih bisa mendengar. Itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sekarang kita tidak merasakan nikmat itu. Santai saja. Coba gunakan kenikmatan yang dibikin oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, gunakanlah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus lagi masih sifat sama dan basor. Tanamkan di dalam hati kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang yang beriman. Tanamkanlah di dalam hati bahwa Allah Dat Maha mendengar dan juga Dat yang Maha melihat. Supaya apa? Supaya kita waspada diri terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya hati-hati. Ya, oh ini salah menurut hukum agama. Sedangkan Allah Maha melihat, sedangkan Allah Maha mendengar. Berarti kalau saya supaya selamat di dunia dan di akhirat, maka harus mengikuti pelaturan yang udah ada. Kata Allah, mulut ini dijaga. Kata Allah, mata juga dijaga. Kata Allah, jaga juga telinga. Kadang-kadang kita terbalik. Kalau masalah kejelekan, misalkan kawan kita berbicara dengan kawannya menjelekkan seseorang, kita mendengarnya samar-samar. Pasti mau menanyakan apa sih yang diceritakannya tadi. Tuh. Padahal belum tentu ada manfaatnya untuk kita. Sebenarnya kalau hal-hal yang kemungkinan tidak ada manfaatnya, untuk apa sih mau tahu? Lebih baik tidak usah tahu daripada tahu. Kalau kita tahu, mohon maaf, misalkan kawan kita B dengan C ngobrol dia berdua, kita cuman samar-samar mendengar. Penasaran kita kan, apa yang diobrolkan mereka berdua, otomatis kita menanya ke si B, apa yang tadi ceritakan. Padahal belum tentu ada manfaatnya. Sebenarnya kita tidak perlu tahulah untuk apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau toh ternyata mereka berdua menjelekkan saudaranya yang ke D, maka otomatis kita harus memberitahu bahwa tingkah laku itu jelek. Harus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak tahu, maka tidak jadi masalah. Itu kan semuanya gitu, penasaran apa yang diceritakan oleh kawan-kawan kita, menceritakan kawannya, pengen tahu aja. Otomatis kita kalau tahu harus memberi petunjuk ataupun memberi pengarahan, jangan gitu, oh salah harusnya gini. Berani enggak kira-kira kita? Nah, itu ya. Terus lagi, mata. Mata itu jangan diabur. Allahu Akbar. Mata itu adalah nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang mata dilihatkan kemana mau melihatnya. Kadang-kadang yang bukan haknya dilihat. Allahu Akbar. Makanya kalau orangnya keimanannya udah kuat, udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang buta, kadang-kadang dia ditanya mau ndak sembuh lagi. Kadang-kadang dia ditanya tidak mau sembuh lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau saya sembuh, mata saya bisa menjadi melihat, otomatis banyak dosa. Pertama dari mata, lalu turun kepada hati, lalu kepada tangan, dan yang lain sebagainya. Kayak contoh kita maksiat. Pertama mata dulu kan, ngelihat. Udah ngelihat, turun kepada hati. Udah turun kepada hati, turun lagi kepada tangan, turun kepada kaki. Tetapi kalaulah mata tidak ngelihat, maka yang paling besar dosanya adalah mata. Kayak ngelihat aurat orang lain. Ya, melihat pertengkaran orang lain. Pertama dari mana? Dari mata. Lalu telinga juga mendengar gini si anak. Coba kalaulah matanya ndak ngelihat. Mungkin cuma mendengar aja.
Makanya dari mata, telinga, tangan, kaki, dan yang lain sebagainya kebagian dosanya. Itulah kalau tidak kuat iman. Tetapi kalau mata buta matanya, berarti tidak terlalu besar pengaruhnya. Dikarenakan mata tidak melihat. Jadi itu sifat sama dan basor. Ya. Jadi sifat sama dan basor, ta'aluk sifat sama dan basor adalah ta'aluk inkisab, sama seperti ta'aluknya sifat ilmu. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa inkisab yang dihasilkan sifat sama itu bukanlah inkisab yang dihasilkan dari sifat basor. Inkisab itu terbuka. Dan inkisab yang dihasilkan dari keduanya juga bukan inkisab yang dihasilkan oleh sifat ilmu. Ketiga inkisab ini mempunyai makna yang berbeda, terbuka, tidak ada penghalang inkisab. Ya. Ada inkisab tanjiji kodim, yaitu ta'aluk dengan zat dan sifatnya Allah. Ada yang kedua suluhi kodim, yaitu ta'aluk dengan kita makhluk sebelum wujud. Yang ketiga tanjiji hadis, yaitu ta'aluk dengan kita setelah wujud. Awas, jangan terlalu dalam. Tanjiji kodim, suluhi kodim, terus lagi tanjiji hadis, gampang ke situ. Yang penting kita memahami dulu sifat sama basor dan yang lainnya, apa artinya, apa lawannya, dan apa dalilnya. Kan ada tingkatannya. Ya. Jadi itu tentang masalah 3 sifat tadi. Yang pertama sifat hayat, yang kedua dan ketiga sifat sama dan basor. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar sesuai dengan pelaturannya, sesuai dengan tulisannya, sesuai dengan petunjuk para ulama, maka kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara mengaji kita pada hari ini telah pun selesai. Saya Nurliawati selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian saya, harap dimaafkan. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan dilanjutkan dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an syahadatina sabi rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin nima'ahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kawajihikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa asiril asror wa diriyakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihil al-tohar wa sahbihil akhyar adadani amilahi wa ibdoli. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih. Amin ya Allah. Wa khatimi lima sabaqa
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadirihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan Amin. qoblal maut wa Amin. rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Amin. wa najjata minan nar wa afa innal hisab. Amin ya Rabbana Allah. la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. As'alukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.